Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Masih fit semua? Oke. Sudah pada mandi belum? Iya. Anak-anakku sekalian, hari ini Bapak rencananya akan menjelaskan lanjutan materi bab 1. Masih pada bab yang pertama, yaitu berkarya seni lukis ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjutkan videonya, pastikan dulu kalian yang pertama sudah mandi, sudah makan, kemudian cari posisi yang paling nyaman ya. Kan nggak lucu kalian sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh tapi baunya semerbak harum mewangi ke semua ruangan ya. Jangan sampai ya. Jadi buat suasana senyaman mungkin. Jangan sampai kalian terganggu karena aroma tubuh kalian sendiri yang aromanya rasa jeruk ya, kecut. Jadi tolong mandi dulu, sikat gigi dulu supaya kalian lebih nyaman dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Oke? Kalau sudah mandi, sudah makan, kemudian sudah enjoy, enak, nyaman, baru kita lanjutkan. Kalau belum, silahkan kalian pause dulu video ini. Kemudian kalian persiapan ya. Persiapan alat tulisnya jangan lupa. Kemudian baru play lagi video ini. Paham sampai sini ya? Oke anak-anak, dalam pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan lanjutan materi yang kemarin sempat tertunda ya. Oke, bagi kalian yang belum sempat menonton penjelasan materi seni budaya bab 1, silakan kalian tonton dulu nanti supaya kalian lebih bisa memahami materi hari ini ya, di video part 1 itu anak-anak. Jadi yang belum sempat nonton silahkan ditonton. Kemudian yang belum mengerjakan tugas juga boleh tugasnya diselesaikan dulu, boleh, nggak apa-apa ya. Itu anak-anak. Saya ulangi kembali, mulai dari peta konsep mata pelajaran seni budaya, yaitu di cabang yang seni rupa kita akan mempelajari tentang seni lukis dan seni patung anak-anak ya. Mohon maaf ya, tadi ada Valentino Rossi lewat, jangan dihiraukan. Oke, kita akan mempelajari bab 1 dan bab 2. Bab satunya adalah seni lukis, bab yang keduanya apa? Seni patung ya. Oke, ini bab 1 dan bab 2. Nah, untuk bab yang pertama atau seni lukis, di pertemuan kemarin sudah Bapak terangkan 4 poin ya. Yang pertama ada pengertian seni lukis, kemudian unsur-unsur lukisan. Yang selanjutnya adalah tujuan berkarya seni lukis, dan yang keempat aliran seni lukis. Ini sudah Bapak jelaskan di pertemuan yang sebelumnya pada video part 1. Jadi silahkan kalian kalau masih belum paham, kemudian barangkali ada juga yang belum menonton, silahkan kalian tonton dulu video part yang pertama. Oke? Sekali lagi saya sampaikan, Bapak selaku guru mapel seni budaya kelas 9 IJ juga tidak menutup diri untuk kalian 9A sampai H yang diajar Pak Edi untuk boleh melihat video ini. Jadi silahkan saja. Toh saya juga sudah matur dengan Pak Edi, Pak, kalau ada siswa kelas 9A sampai 9H mau melihat tayangan video saya, mau melihat saya menerangkan materi, silahkan Pak. Bahkan Pak Edi juga sudah nge-share kan video yang pertama kemarin. Nah, maka untuk anak-anak kelas 9A dan 9H jangan berkecil hati. Kalian juga tetap boleh kok nonton video ini, tenang aja, oke? Silahkan kalian tonton, kalian pahami materi yang saya berikan, gitu ya. Silahkan, nggak apa-apa. Video ini tidak hanya untuk kelas 9I dan 9J saja, tapi untuk kelas 9A dan 9H juga. Bahkan untuk siswa kelas 9 se-Indonesia juga boleh nonton. Gitu anak-anak? Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami saya lanjutkan. Nah,
pada konsep dasar seni lukis ini kemarin kan sudah 4 poin yang sudah saya terangkan. Nah, part yang ini apa sih yang akan saya terangkan? Nah, yang ini anak-anak ya. Ada 4 poin lagi yang akan saya jelaskan, yang akan saya terangkan pada video part yang ini. Tapi nanti akan saya tambahi yang ini ya, yang tahap persiapan. Nanti akan saya tambahi sedikit lah, supaya nanti di video part yang ini lebih banyak materi yang bisa kalian dapatkan ya. Ini jadi lingkaran kotak ya, kotak berwarna merah ini yang nantinya akan saya jelaskan. Yang pertama, poin kelima, tema seni lukis. Poin 6, teknik membuat lukisan. Kemudian poin 7, alat dan bahan berkarya seni lukis. Dan poin 8, jenis lukisan, teknik dan bahan yang digunakan. Ini nanti akan saya terangkan detail kepada kalian, gitu ya. Kemudian setelah ini selesai, nantinya akan saya tambahkan juga, akan saya singgung sedikit mengenai tahap persiapan yang harus kita lakukan ketika akan melakukan produk. Ketika kita akan melaksanakan praktek seni lukis, gitu ya. Maaf, ini karena jamnya jam tanggung ya. Sarapannya udah tadi pagi, kemudian makan siangnya masih lama, tapi perut udah kriuk-kriuk. Oke, kalian yang nonton video ini juga boleh sambil ngemil biar perutnya tidak kriuk-kriuk. Gak apa-apa, pokoknya kalian buat senyaman kalian. Kalau mau sambil ngopi juga nggak apa-apa ya, silahkan disambil ngopi. Ngemil nggak apa-apa, ngemil gitu ya. Jadi untuk video part yang kedua ini, Bapak akan menjelaskan yang ada di kotak merah itu, gitu ya. Kemudian nanti di part yang ketiga, Bapak akan fokus ke tahap berkaryanya. Jadi proses berkaryanya nanti akan saya tampilkan tayangan video proses melukis dari awal sampai akhir. Nanti ada beberapa contoh yang akan saya berikan kepada kalian, video melukisnya ya. Nah, kalau part 3 nanti sudah saya sampaikan, kemudian kalian sudah melaksanakan praktek di rumah, kemudian tugasnya dikumpulkan, tugas prakteknya, tugas lukisnya ini dikumpulkan melalui apa? Melalui foto ya, nanti akan saya informasikan lebih lanjut di grup WhatsApp Seni Budaya, gitu ya. Jadi sekarang kita fokus ke materi dulu sampai minggu depan ya. Jadi di video part 1, 2, dan 3 itu kita akan fokus ke materinya dulu, fokus ke teorinya dulu ya. Baru nanti setelah pertemuan ketiga atau setelah video part ketiga, minggu berikutnya kita akan melakukan praktek melukis, gitu ya. Kita sepakat ya? Oke, kalau sepakat, setelah kalian mengumpulkan tugas seni lukisnya atau lukisan yang sudah kalian buat, dikumpulkan ke saya. Tapi itu nanti ya, 3 minggu ke depan. Setelah dikumpulkan, kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu berkarya seni patung. Nah, kalau seni patung ini sudah selesai, maka untuk cabang seni rupa ini selesai. Setelah itu kita lanjutkan ke seni musik. Gitu anak-anak, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak lanjutkan. Nah, poin yang akan Bapak jelaskan di sini, poin kelima, yaitu tema seni lukis. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memahami apa saja tema seni lukis ini, ketika kalian melihat suatu lukisan, tentunya kalian pernah melihat lukisan kan? Kalau nggak di buku ya majalah, kalau nggak di majalah ya minimal di internet lah atau di media sosial. Pasti kalian semua sudah pernah melihat lukisan. Nah, lukisan apa yang sudah pernah kalian buat? Kok dibuat? Maaf. Lukisan apa yang pernah kalian lihat? Kok jadi kurang konsen gini. Ini perut soalnya nih. Perut saya udah mulai kriuk-kriuk.
Kayaknya kalau saya menjelaskan sambil makan kan nggak etis banget ya. Nggak sopan ya, makanya saya tahan dulu deh demi kalian ya. Pasti nggak buat kalian. Bercanda jangan dihiraukan ya, jangan dihiraukan. Oke. Lukisan apa yang pernah kalian lihat? Baik itu di majalah, internet, buku, surat kabar, atau melihat secara langsung mungkin di rumah temennya, atau di rumah kalian juga ada. Lukisan apa coba? Bisa jadi pemandangan, bisa jadi lukisan orang, tokoh dan lain sebagainya. Nah, tahukah kamu lukisan-lukisan itu mengandung tema yang bersifat sendiri-sendiri. Artinya tiap lukisan itu punya temanya masing-masing. Paham sampai sini ya? Jadi setiap lukisan yang kalian lihat, lukisan yang sudah pernah kalian lihat, itu sebenarnya memiliki tema, ya. Nah, apa saja tema dalam lukisan ini? Oke, kita akan pelajari lebih dalam ya. Yang pertama adalah manusia dengan dirinya sendiri. Gitu anak-anak. Jadi tema yang pertama adalah tema lukisan manusia dengan dirinya sendiri. Seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan atau ide dari seseorang. Di dalam pengungkapannya tersebut, kadang seseorang menggunakan potret dirinya sendiri ya sebagai objek lukisan. Misal nih, saya narsis ya Kak. Kalau biasanya saya menggunakan kamera smartphone, kemudian saya selfie. Misal, narsis gak? Saya narsis gak? Narsis ya? Narsis dong. Karena saya menggunakan diri saya sendiri untuk sebagai objek foto saya. Jadi narsis juga ada pengertiannya anak-anak ya. Tuh. Nah, sama seperti pelukis yang menggunakan dirinya sendiri sebagai objek, itu bisa dikatakan narsis. Iya, bisa dikatakan narsis. Tapi narsis itu ada karena media sosial ya. Tadinya narsis itu nggak ada sih, nggak populer ya. Jadi dia melukis dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga dia bisa memajang lukisannya itu di rumahnya misalnya ya. Itu jadi kecenderungan orang kalau senang dengan foto-foto dirinya sendiri itu namanya narsis ya. Iya nggak sih? Anak-anak muda gimana sih namanya? Narsis, betul ya? Nah, ya pokoknya itulah ya. Kecenderungan untuk memamerkan dirinya sendiri, mempopulerkan atau apalah itulah pokoknya. Loh, kok kita jadi bahasnya narsis sih? Ini salah, salah. Maaf. Kembali ke pokok bahasan. Jadi tema yang pertama itu manusia dengan dirinya sendiri. Jadi objek yang dia lukis ya dirinya sendiri. Loh, Pak, kok bisa? Ya bisa saja. Caranya gimana Pak? Caranya apakah ngaca kemudian dilukis? Ya enggak juga. Bisa kita menggunakan foto pribadi yang dicetak kemudian itu dijadikan sebagai dasar untuk membuat sebuah lukisan. Boleh seperti itu, bisa juga ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua anak-anak. Nah, ini contohnya dulu guys. Contoh dengan tema manusia dengan dirinya sendiri ya. Kalian tahu nggak ini foto siapa? Foto. Kalian tahu nggak ini lukisannya siapa? Ini adalah lukisan yang berjudul Potret Diri ya, karya Basuki Abdullah. Oke. Ini ya contoh tema lukisan manusia dengan dirinya sendiri. Kita lanjutkan tema yang kedua. Manusia dengan manusia lain. Nah, ini saya udah mulai senang nih kalau bahas manusia lain nih. Seorang perupa kadangkala mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya maupun tokoh tertentu seperti istri, suami, anak-anak, orang tua, teman, kekasih, sahabat maupun orang yang ada di pikirannya. Orang yang ada di pikirannya. Bisa bayangin nggak? Iyalah, orang yang kita cintai. Gitu anak-anak. Jadi kalau misalnya kalian sedang jatuh cinta, kemudian kalian boleh mengekspresikan apa yang ada di hati kalian dengan melukis orang yang kalian sayang, orang yang kalian cintai ya. Tapi jangan dulu deh, kalian masih sekolah, jangan dulu, mendingan fokus belajar seni budaya aja ya.
boleh kalian pendam dulu, boleh kalian ekspresikan melalui lukisan. Kan romantis banget kayaknya sih. Cewek pasti kelepek-kelepek nih kalau ada cowok ngelukis dirinya sendiri. Cewek pasti akan kelepek-kelepek kayaknya ya kalau ada cowok yang lukis dirinya. Paham ya? Ya, karena lukisan ini merupakan ekspresi dari dalam hati manusia. Bisa diekspresikan melalui lukisan ya. Atau jangan pacar deh, contohnya misalnya orang tua, karena kita sayang banget dengan ibu, kita buat lukisan ibu juga boleh ya. Sahabat juga bisa gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tema yang kedua yaitu manusia dengan manusia lainnya. Nah, ini adalah contoh lukisan dengan tema tersebut. Kalian tahu nggak ini lukisannya siapa? Bukan. Ini bukan pacar saya, ya. Ini bukan istri saya. Jangan salah, jangan salah tebak, ya. Ini lukisan terkenal loh, ya. Lukisan yang kalian lihat ini, yang kalian lihat itu adalah lukisan yang sangat terkenal di dunia. Bahkan paling terkenal di dunia, ya. Tahu nggak itu lukisannya? Lukisan apa ya? Judulnya apa? Menurut pelukisnya, judul lukisan ini adalah apa? Tahu kan pasti? Harus tahu lah, ini lukisan paling terkenal loh. Terkenal dengan misterinya yang sangat membuat penasaran baik ilmuwan maupun seniman ya. Kalian lihat senyumnya, nah kan, saya sudah nyebut senyum-senyum, berarti ada bayangan nggak? Cluenya itu senyum, senyumnya sangat khas. Tahu nggak? Nggak tahu? Ya ampun. Yaudah saya kasih tahu deh. Lukisan ini adalah lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci, ya. Ini lukisan Mona Lisa. Lukisan ini sangat terkenal di seluruh dunia karena mengandung misteri, ya. Jadi bahkan ada beberapa ilmuwan yang khusus melakukan riset untuk memecahkan misteri yang ada pada lukisan karya Leonardo da Vinci ini, ya. Karena saking bikin penasaran. Ini sebenarnya lukisan Mona Lisa ini lukisan apa sih? Siapa sih dia ini? Ya. Ini masih dipecahkan, ya. Sampai sekarang sepertinya belum ada jawaban yang valid. Karena sempat ada pendapat juga bahwa objek yang ada di lukisan Leonardo da Vinci ini bukan perempuan. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat bahwa senyuman Mona Lisa ini sebenarnya senyuman yang bukan bahagia, sedang berduka dan lain sebagainya. Pokoknya lukisan ini menyimpan banyak sekali misteri. Gitu anak-anak ya. Ini adalah contoh lukisan terkenal yang bertema manusia dengan manusia lainnya. Jadi Leonardo da Vinci dengan manusia lain, yaitu si Mona Lisa ini. Nah, kita nggak tahu Mona Lisa itu siapa, apanya Leonardo da Vinci, apakah ibunya, saudaranya, atau mantannya. Saya kalau bahas mantan kok agak gimana ya. bercanda anak-anak, mohon maaf. Bercanda. Fokus lagi ke materi. Jadi ini adalah contoh lukisan yang sangat terkenal dengan tema manusia dengan manusia lain. Gitu ya. Kita lanjutkan tema yang ketiga. Manusia dengan alam sekitarnya, ya. Alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya sering dijadikan objek untuk lukisan seperti pemandangan gunung, laut, sungai, hutan, binatang, perkampungan, perkotaan, dan sebagainya, ya. Kalian pasti udah sering lah lihat lukisan pemandangan. Ini contohnya ya, lukisan pemandangan di pedesaan ya. Kalau kita lihat hati terasa sejuk, tenang karena melihat ada Gunung Slamet di sana ya. Gunung Slamet atau gunung apa itu sih?
Pokoknya gunung lah. Apa namanya, pemandangan di suatu pedesaan, ada sungai yang mengalir, sawah yang menghijau dan lain sebagainya ya. Tuh, kemudian yang keempat adalah manusia dengan alam benda. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis. Keunikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk silindris. Silindris ini berarti cenderung tabung ya, silinder. Kemudian kubistis, kubistis ini mengotak seperti kubus lah itu ya. Ada yang bentuk organis, organis bentuknya bebas. Nah, ini contoh lukisan manusia dengan alam benda ya. Kalau kalian perhatikan, itu benda apa sih? Benda yang ada di meja makan, ada buah, kemudian teko, kemudian hidangan-hidangan yang lainnya, gitu ya. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Kalau tidak ada, langsung ke tema yang kelima, yaitu manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari juga sangat menarik bagi pelukis ya. Jadi banyak juga pelukis yang terinspirasi dari aktivitas manusia di sekitarnya ya. Nah, ini contoh suasana pasar tempo dulu seperti ini anak-anak ya, masih sangat tradisional. Ada yang jualannya lesehan, ada yang jualannya di gubuk-gubuk, kemudian itu ada anak kecil digandeng, ada abang becak juga dan lain sebagainya ya. Ini tema lukisan yang terakhir adalah manusia dengan alam hayal. Ide yaitu imajinasi atau hayalan yang sering melintas dalam pikiran kita, baik secara sadar maupun tidak sadar. Hayalan yang muncul dalam benak perupa ini berarti pelukis ya, terkadang diabadikan dalam karya seni yang indah. Nah, saya kan punya imajinasi, saya berpikir seperti ini. Kalian pasti, saya yakin juga punya suatu imajinasi ya dalam pikiran kita masing-masing. Nah, imajinasi ini bisa kita tuangkan ke dalam sebuah lukisan anak-anak gitu ya. Jadi lukisan yang kita hasilkan tergantung dengan alam hayal kalian masing-masing, tergantung alam hayal dari pelukis masing-masing gitu ya. Ini contohnya. Nah, seperti ini anak-anak, lukisan tema manusia dengan alam hayal. Nah, ini kan di alam nyata nggak ada bentuk rumah yang ada tangannya seperti itu. Masa dari rumah dari pintu keluar tangan kayak gini, kan nggak lucu ya, nanti malah takut dikira tangannya hantu dan lain sebagainya. Enggak ding ya, karena ini di dunia nyata itu nggak ada ya. Ini hanya ada di alam hayal sang pelukis itu, ada tangan keluar dari pintu rumah ya. Itu hanya ada di alam hayalnya pelukis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak tentang tema lukisan? Kalau tidak ada, nah kalau ada yang tanya silahkan kalian komentar ya, komentar. Oh iya, saya ingatkan, hampir lupa nih, jangan lupa absensi ya. Biasa absensi, tulis nama, kelas, dan nomor absen ya di kolom komentar. Di kolom komentar bawah silahkan kalian tulis kelas, nama lengkap. Ingat, jangan nama tetangganya, apalagi nama mantannya, jangan ya, jangan, nggak boleh. Nama kamu sendiri, nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Kalian tulis sekarang juga di kolom komentar. Kemudian kalian like juga video ini. Oke? Itu saja. Saya lanjutkan. Poin yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah poin ke-6 anak-anak, yaitu teknik membuat lukisan.